Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, ibu-ibu nyai, para habaib, para sepuh bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, sahabat Ansor Banser yang saya banggakan. Kalau saya amati lebih baik Banser duduk saja. Sudah duduk yang rapi bareng jamaah. Karena mereka datang ke sini pengen lihat raiku, bukan melihat bokongmu. Lungguh mawon. Iki penak mike cah kemau lho. Iki ra penak iki. Cek cek. Cek cek. Kok bosok kabeh iki ya? Cek cek. Cek cek cek. Cek satu. Tukang sone cek cek. Cek cek cek. Cek cek. Cek cek cek. Cek Cek cek. Cek cek. cek cek. Cek 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 cek. Mik telu bosok kabeh ya. Cek cek enggak bunyi. Cek cek. Satu, cek cek. Coba tukang soundnya dibenarkan dulu. Liyane dipateni kabeh termasuk ketua panitiane nggih. Cek cek satu, cek cek cek. Mas, ini sound controlnya juga dihidupkan biar telinga saya dengar. Ini tambah bosok Kiai. Cek cek satu, cek cek cek. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, niki suara bengungnya mang gua Kang. Ini goblok temen ya. Cek cek. Satu satu. Cek cek satu. Cek cek satu satu. Malah bengung banget. Cek cek. Karena soundnya error, pengajian batal, oke? Cek cek satu. Cek cek. Bapak Ibu, Raina belas kayak keprimen ya. Satu satu. Cek cek.
Coba pelan-pelan. Apa dibalik Mas? Sampean ngaji saya ngeson ke situ ya? Cek, cek. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, jamaah MPS, Majelis Pinggir Sawah, yang hari ini hadir bersama Al-Munsidin, pengajian dalam rangka tasyakuran peresmian masjid dan ngetok titit masal Kitanan. Ingkang mapan wonten Dukuh Kaliruyung, Bantar Bolang, Pemalang. Napa meneh? Cangkeme rondo apa ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan siang hari ini saya bisa silaturahmi dengan Bapak Ibu Pemalang, wabil khusus Bantar Bolang. Yang kemarin saya masih ada di Kelantan, Malaysia. Saya bilang sama panitia malam hari ini saya harus pulang. Makanya kemarin saya langsung pulang ke Jogja, nganter istri saya pulang, malamnya saya ke Jakarta, baru tadi pagi terbang ke Semarang. Saya dari Kelantan dikawal sama istri saya berobat. Seharusnya saya langsung ke Jakarta, tapi saya harus pulang ke Jogja dulu. Kenapa? Karena saya harus menghantar istri saya tercinta. Kenapa Gus Miftah sangat mencintai istrinya? Jelas, karena saya punya prinsip, lelaki yang hebat itu bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tapi mencintai. Cangkeme ngapa ya? Durung rampung wis bengok-bengok. Cangkeme rondo ki ya. Lelaki yang hebat itu bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Makanya walaupun banyak yang naksir, saya tetap bersikukuh istri saya satu. Satu di Jogja, satu di Pemalang. Akhirnya alhamdulillah tadi pagi jam 8 saya bisa terbang ke Semarang. Dan hari ini bisa sowan di Pemalang di 2 lokasi. Mudah-mudahan pertemuan ini senantiasa dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan semua yang hadir mendapatkan keberkahan dari Allah. Dengan silaturahmi melalui pengajian ini, mudah-mudahan kita semua yang ada dipanjangkan umurnya, dimudahkan rizkinya, digampangkan jodohnya, dan insya Allah pulang dari pengajian lunas hutangnya kalau dibayar. Ada yang tanya tadi, saya sholat zuhur di pom bensin. Ditanya sama ibu-ibu, Gus Miftah apa enggak capek? Saya bilang capek. 24 jam hidup saya setiap hari. Saya harus meninggalkan anak istri untuk mendatangi tempat pengajian tidak hanya di Indonesia tapi juga di luar negeri. Weh, wong kesel kok malah weh iki. Kita kayak kerek cangkemmu loh. Tapi kenapa Gus Miftah tidak pernah mengeluh? Ya, saya tidak pernah mengeluh karena semua itu saya lakukan atas nama cinta. Termasuk cinta saya sama orang Pemalang. Maka saya mengatakan cintaku padamu memang tidak seindah surat cinta untuk Setarla. Tapi kamu harus yakin cintaku padamu lillahi ta'ala. Kok kamu malah ngene-ngene ngapain? Malah cicik temen ya. Malah sing ngomong wong lanang kamu ganteng deh matane. Jangan-jangan kayak sini lanang isine wadon ya. Kenapa saya tetap datang walaupun badan saya yang capek dan lain sebagainya? Karena saya yakin dengan pengajian ini akan menambah keimanan kita. Amin.
Iman bikin hidup lebih indah. Betul? Ibadah bikin hidup lebih barokah. Ilmu bikin hidup lebih mudah. Dan kamu bikin hidupku lebih rak tuwa. Maka salah satu tujuan kenapa saya tidak pernah merasa capek. Saya diwasiatkan, diperintah, didhawuhi sama guru kita semuanya, Maulana Al-Habib Lutfi. Beliau mengatakan, "Nak, teruslah berdakwah dengan gayamu. Mungkin saja banyak orang yang tidak suka dengan caramu, tetapi di luar sana yang lebih suka itu jauh lebih banyak daripada yang membencimu." Mila jenengan persani, barangkali dari sekian banyak kiai, sekian banyak dai, sing wong lak ngomong sak geleme dhewe, penampilan sak sae, niku barangkali namung kula. Biasane lak ndelok kiai napa dai niku pakaiane diubel-ubel semacam-macam niku. Ndase mumpruk kaya ndas seprit niku apa-apa. Kalau nggih penampilan nggih santai mawon, kathok ya mung siji kaya kiye, kayak gitu ibu-ibu tadi ngerasani Gus Miftah celananya lucu, wah apalagi isinya. Ya sudah, ini namanya apa? Tokrung, kathok, sarung. Mana Pak Kiai rawuh? Mangga Pak Kiai. Apa? Oh sesepuh. Pak sesepuh kita, sepuh asepe ampuh. Mari Pak sesepuh. Sesepuh kita sudah mulai meninggalkan dunia hitam. Buktinya apa? Rambutnya putih semua kayak gini ya. Mari Pak sesepuh. Sandalnya jepit ya. Sesepuh sandalnya swallow. Alhamdulillah, matur nuwun Pak sesepuh. Anak maning siapa yang lewat? Anak telembok begenggek lewat barangkali sini. Kemarin ketemu Al Musidin di mana ya? Oh, di tengah Pak Sutun dan Kaya. Amplopan durung. Ibu-ibu lebih suka saya duduk apa berdiri? Itulah Pak sesepuh. Di mana-mana ibu-ibu suka yang berdiri. Ya sudah, kadang-kadang duduk, kadang-kadang berdiri. Karena kalau berdiri terus ya capek. Ya kan capek berdiri terus. Ya, saya sering diprotes sama orang-orang soal penampilan, soal pakaian. Kiai belangkonan, jarang pakai jubah, jarang pakai baju putih, celanane ra jelas kayak apa. Niki arane tokrung, kathok, sarung. Sangkang Arab ketok kaya sarung, sangkang mburi ketok kaya kathok. Wong sandunya sing duwe kaya kiye mung nyong dewek, ora apa-apa. Ketua panitia pakai kayak gini, ya ora pantes. Ora pantes. Ibu-ibu pengen lebih jelas lihat celana saya minggiro kayak gini. Oh, lihatin nih. Oh, kayak gini. Keren ya. Sangkang Arab ketok kaya sarung, sangkang mburi kaya kathok. Dibuka primen. Ora apa-apa. Iya, ora apa-apa iki. Matane kayak kiye. Ditutup kok serawang-serawang. Inilah yang namanya Islam, salah satu perwujudan Islam Nusantara. Cara menutup auratnya ini sesuai dengan syariat Islam. Karena auratnya laki-laki itu baina surrati warubati, antara dengkul dan wudel, kualik dengkul dan wudel. Tetapi cara menutupnya ini menggunakan cara Indonesia. Ini yang namanya Islam Nusantara. Makanya kalau ada orang apatis dan skeptis terhadap Islam Nusantara, karena orang tersebut saya pastikan tidak memahami apa arti Islam Nusantara. Cara nutup auratnya tetap sesuai perintah agama. Kok agama kembang ya? Apa deh? Ini ngundang kiai, pengundang jenazah ya?
Tapi ya baru ini ya pengajian berdiri di atas sound system. Sing duwe HP goblok temen. Wong ngene iki ya HP-ne iki ya. Wah. HP-ne double. Ya Allah, ayo HP-ne cross. Shallu ala Nabi Muhammad. Bentuk wujud Islam Nusantara. Sama halnya kemudian ketika orang Arab menggunakan imamah atau apapun itu. Begitu masuk ke Indonesia, ada yang menggunakan peci, ada yang menggunakan kopiah. Kopiah itu agama apa budaya? Budaya. Berarti kiai itu harus pakai kopiah apa tidak? Kalau di sarang Rembang, santrinya Mbah Mun, jarang yang berani menggunakan songkok putih sebelum berangkat haji. Makanya kenapa Gus Baha itu sampai sekarang masih menggunakan kopiah hitam, padahal sudah berhaji. Karena kebiasaan di sarang, orang yang berangkat haji pulang menggunakan kopiah putih. Mbah Mun mengatakan, kok kamu gampang amat pakai kopiah putih? Padahal mereka yang mau berangkat haji harus menjual sawahnya, harus menjual kebunnya, baru pulang bisa menggunakan kopiah putih. Lah, boleh nggak kita menggunakan kopiah putih? Ya boleh-boleh saja. Tapi yang perlu Anda pahami, kopiah dan peci itu bukan agama tapi budaya. Maka kiai tidak harus menggunakan peci. Ini malah pecinya NU. Yang pecinya NU saya doakan masuk surga. Pecinya. Enak amat. Orangnya ya nanti dulu. Tapi kan pernah saya bilang, kalau saya masuk surga besok dikawal oleh Banser. Karena Banser tugasnya survei lokasi. Sebelum kiai masuk surga, Bansernya survei. Surganya siap, kiainya masuk surga. Bansernya metu maning. Ya kan survei tok. Melu-melu neng di. Kok kamu nafsu amat sama aku? Kamu mundur dikit jangan maju-maju. Kenapa saya suruh mundur? Cantiknya kelewatan. Codot. Maka karena peci itu budaya, saya tidak harus menggunakan peci. Saya menggunakan belangkon. Dan sekarang banyak orang sudah ngaji mulai menggunakan belangkon. Jadi banyak trendsetter yang saya buat. Soal pakaian, ini dulu belum pernah ada yang pakai kayak gini, saya buat sendiri. Gak ada yang pakai belangkon, saya pakai belangkon, ya kan? Dulu orang kalau pengajian minumnya teh, kopi, sprite. Begitu saya minum degan, semuanya ikut-ikutan. Degan. Gak usah, santai saja. Saya hari ini pas puasa Daud. Pengajian Gus Miftah itu enak, kalau pas ngundang pas puasa Daud, nggak perlu ngasih apa-apa. Melas temen. Saya itu alhamdulillah orang yang dikasih kemudahan oleh Allah untuk melaksanakan puasa Daud sepanjang usia. Amin. Tujuan saya cuma satu, tirakat. Mudah-mudahan siapapun yang ikut pengajian saya mendapatkan kemuliaan gara-gara puasa saya. Amin Allahumma. Yang masih jomblo, saya puasa, mudah-mudahan pulang pengajian tetap jomblo. Enak amat. Menamin. Ya, rai-rai jomblo kayak gitu. Kasihan amat sih lu. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Mantanmu sudah ke penghulu, kok kamu masih sendirian? Kalau kamu lahir dalam keadaan jomblo itu bukan sebuah kesalahan. Tapi kalau kamu mati dalam keadaan jomblo itu mengenaskan. Maka saya pakai belangkon. Sekarang ikut-ikutan pakai belangkon. Sekarang tren terbaru apa? Pakai kacamata hitam. Ikut-ikutan juga.
Saya pakai kacamata hitam ikut-ikutan. Ini ada yang pakai kacamata hitam. Apa? Apa? Dibuka. Kok kamu nafsu amat sama mataku? Belum saya buka saja kamu sudah pengen. Ayo, malah kacamata. Nah, kayak tukang las. Ya ini mohon maaf, saya dulu sama sekali gak pernah bikin ngetren dan sebagainya. Saya itu awal mula kenapa pakai kacamata? Karena saya kurang tidur. Makanya saya menutupi kerut-kerut mata saya dengan kacamata. Ternyata menjadi tren, banyak orang ikut-ikutan. Maka kemarin saya pulang umroh, pakai kacamata, bawa tongkat masuk Bandara Jeddah. Polisi heboh, Torik tolong orang ini dikasih jalan. Saya pede, jalannya begini saya. Begitu nyampe bandara saya tanya, Pak Polisi, kenapa saya datang? Semua orang disuruh minggir. Apa jawaban polisi? Jelas ada orang buta lewat. Ya Allah, matane. Makanya koleksi kacamata saya banyak. Kenapa saya sering pakai tongkat? Karena ini warisan dari almarhum Ki Entus Susmono. Beliau jamaah saya, santri saya, ngaji sama saya sejak tahun 2007. Begitu beliau jadi bupati, setiap sebulan sekali datang ke pondok ngaji kitab Al-Hikam. Sebulan sebelum meninggal saya pengajian di Tegal, peresmian masjid juga dengan Abah Lutfi di Kabupaten Tegal. Saya habis sakit, Ki Entus sehat. Pulang dari pengajian, Abah Lutfi kundur ke Pekalongan, saya pulang ke rumahnya Entus. Karena malamnya saya harus ngaji di Tegal, kemudian lanjut ke Comal waktu itu. Begitu saya mau pulang, saya dikasih tongkat ini. Beliau mengatakan, Gus, jenengan guru kula, terus kan jenengan bar sakit. Niki tongkatnya diagem untuk bersandar, supaya kalau pengajian Gus Miftah tidak capek. Posisi waktu itu almarhum Ki Entus sehat dan saya sakit. Sebulan kemudian yang mati yang sehat. Makanya mati itu syaratnya tidak harus sakit, mati itu syaratnya tidak harus tua. Maka walaupun sesepuh lebih tua daripada saya lebih muda daripada sesepuh, bisa jadi yang mati sesepuh duluan. Kan gak ada yang tahu. Buktinya almarhum Ki Entus waktu itu sehat. Setengah bulan sebelum meninggal masih telepon saya minta jubah. 2 hari sebelum meninggal masih telepon saya sehat. Begitu setelah 2 hari kemudian istrinya WA saya, telepon saya, Mbak Nur istrinya. Bos, cepat ke Tegal. Apa? Wih dulure Rika sakit. Siapa? Mas Entus. Sakit apa? Jantungnya mandek. Hah? Saya bilang gitu. Bilangnya gitu, jantungnya mandek. Akhirnya waktu itu saya masih berhusnudzon. Saya mau pengajian ke Solo Tigo. Saya berangkat, santri saya kumpulkan, saya suruh baca sholawat nariyah untuk mendoakan Ki Entus. Saya berangkat sampai Prambanan, anaknya si Haryo telepon saya, Bah, Abah Entus meninggal. Akhirnya saya putuskan tidak jadi ngaji, langsung saya berangkat ke Tegal. Itu kejadian saya dikasih tongkat ini sebulan sebelum beliau meninggal. Pertanyaannya, dari sekian banyak tongkat, kenapa ini yang saya pakai? Karena saya berharap ini menjadi jariah bagi Ki Entus. Kalau seandainya saya pengajian diterima oleh Allah ada pahalanya, saya berharap Ki Entus mendapatkan pahala dari pengajian saya. Amin. Makanya kalau sampean pengen dapat pahala ketika saya ngaji, ya ngasih apa gitu. Ya kan aku orang jaluk, aku mau kondo. Ya duitnya apa? Duit anak kayu udah kayak kiai. Apa Gus Miftah mau menikah lagi? Ya nunggu takdir. Kalau memang ada takdirnya ya saya menikah lagi. Kalau nggak ada takdirnya ya insya Allah saya menciptakan takdir saya sendiri. Tapi persoalannya kiai itu di mana-mana istrinya galak. Oh lo gayane Pak Kapolsek suka kayak gitu. Kalau di kantor galak sama anggotanya. Di rumah ketemu istri kiki kayak gini. Ya dan dia bojo dilawan. Bener Bu ya? Seorang laki-laki berani menghadapi ribuan ekor lebah untuk membawa sebotol madu. Tapi seorang laki-laki tidak berani menghadapi seorang istri untuk membawa seorang madu. Betul? Remuk wong lanang. Maka rata-rata sesepuh, kiai, kapolsek itu istrinya galak-galak. Maka saya bilang kalau laki-laki punya istri galak, insya Allah
besok di akhirat siksanya akan dikurangi oleh Allah. Kenapa orang yang punya istri galak siksanya dikurangi oleh Allah di akhirat? Karena selama di dunia sudah sangat tersiksa. Wong wadon dilawan. Laki-laki harus paham ya. Perempuan itu kelemahannya satu, terlalu banyak mengingat. Laki-laki kelemahannya satu, terlalu cepat melupakan. Makanya laki-laki jangan pernah punya salah sama perempuan. Kalau kamu punya salah sama istrimu sekali saja seumur hidup diingat-ingat oleh istrimu. Setiap kali padu bertengkar dieling-eling terus. Betul Bu? Wong wadon dilawan. Uteke kelingan terus dia. Duwe salah pisan bae. Doncet-uncet sak modare. Apalagi bojone Rika kayak dokter. Apa-apa diperiksa, sak diperiksa, dompet diperiksa, HP diperiksa. Wong ya teka ya. Ya melu guyu. Biasanya jilbabe abang. Sing jilbabe ireng insyaallah. Luweh nemen. Makanya kamu biasa-biasa saja, perlakukan istrimu dengan menggunakan hati. Loh, kok ini goyang-goyang apa ya? Ya anak kiai tiba sangka sound system ya ada di viral maning gitu. Nanti Al Musidin selawatan kayak Arenyong ya. Lagu-lagu sing band wae ra apa-apa, ora paham. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, sebelum saya membahas soal masjid dan khitanan massal, ana wong gawe engko ngapa ya? Ana wong palsu malah disuguh tumpengan. Iki goblok temen ki ya. Oh dimanjeke mobil, matur nuwun ya. Ora ternyata. Muteri mobil tok keprimen. Ana wong palsu malah cangkeme dijarah karo sego kuning ya. Nang Yogya ki ya sing arane kuning ana loro, siji sego, nomor loro tai kayak gitu ya. Pelajaran sebelum saya membahas soal masjid. Ini tongkat benda mati. Namanya apa ini? Jalin, rotan. Betul? Rotan. Ini benda mati apa benda hidup? Mati. Kenapa? Ini benda mati yang tidak bisa dihidupkan. Ini hanya benda mati. Saya jadikan tempat bersandar ketika saya berdiri. Duduk saya jadikan tempat untuk bersandar, rasanya nikmat. Coba pelajarannya apa? Bersandar kepada benda mati saja rasanya nikmat. Apalagi kalau kita bersandar kepada Dia yang Maha Hidup. Cangkeme kimcil lagi ya. Tak santet meteng loh we. Saya doakan mudah-mudahan besok suamimu vokalis Al Munsidin. Tapi tidak nikah dengan orangnya, nikah dengan mic-nya. Ngurung rampung asik. Nanti dulu. Cah iki lemu temen ya. Apa? Nyanyi. Oh iki pengen ngaji apa pengen nyanyi? Kan pengajian belum selesai. Insya Allah saya akan menyanyikan lagu sholawat nanti jam 7 malam. Ini benda mati, saya jadikan tempat untuk bersandar. Saya ngantuk Pak, bersandar kepada benda mati rasanya nikmat. Apalagi kalau kita bersandar kepada yang Maha Hidup. Tapi lucunya apa? Kita itu dengan benda-benda seperti ini percaya. Coba, kalau punya keris, setiap bulan suro dicuci. Percaya dengan kemampuan kerisnya. Jadi nggak seolah-olah kalau kemana-mana nggak bawa keris, itu rasanya tidak nyaman. Maka banyak orang mengatakan keris itu musyrik. Goblok temen. Siapa sing kono keris musyrik? Keris inyong jenenge apa? Kiai Senggol Modot. Ya keris. Jadi kalau disenggol baru modot kayak gitu. Keris. Kamu anak Kimjil belum paham ya. Bocah kalau lemu temen saya SMA ya.
Jane mbak iki mboten lemu ning sak awak weteng kabeh kaya gitu. Bagaimana kemudian kita bersandar kepada Dia yang Maha Hidup? Maka kenapa kemudian Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Hikam beliau mengatakan, "Ma tawaqafa matlabun anta talibu bi rabbika wala tayassara matlabun anta talibu bi nafsika." Bersandarlah kepada Dia yang Maha Bisa. Bersandarlah kepada Dia yang Maha Kuat. Manusia itu mampu bukan karena dia mampu, tapi karena dimampukan oleh Allah yang Maha Mampu. Manusia itu kuat bukan karena dia kuat, tapi karena kok minum obat kuat bagaimana? Karena dikuatkan oleh Allah yang Maha Kuat. Kok karena minum obat kuat? Jadi kelingan tanggone inyong Pak Ketua Panitia, Pak Sesepuh. Wonge wis tua, lunga ning Taiwan, mulai ketemu bojone. Lah pengen kumpul, kayak manten nanya, tapi serasa apa-apa, sing lanang tua, sing wedok tua. Akhirnya mangkat ning toko, warung tuku. Tuku apa? Kuku Bima. Sing lanang tuku kuku Bima, sing wadon tuku Sari Rapet. Begitu di apa namanya? Bukan diminum, diseduh. Mau diminum mati lampu. Minumnya salah. Yang laki minum Sari Rapet, yang perempuan minum kuku Bima. Begitu lampunya hidup, ceweknya langsung marah. Hah? Kayak gini. Kayak kuku Bima. Cowoknya Ata. Sallu ala Nabi Muhammad. Manusia kuat karena dikuatkan oleh Allah yang Maha Kuat. Maka kalau Anda lihat jadwal saya di pondok, nggak akan kuat. Anda melakukan seperti apa yang saya lakukan. Tapi kenapa saya kuat? Karena Allah menguatkan saya. Bahkan sekarang saya harus bagi fokus. Kadang-kadang ngaji, kadang-kadang nganter istri saya ke Malaysia untuk berobat di sana. Maka nanti di akhir pengajian saya minta doakan mudah-mudahan istri saya penyakitnya diangkat oleh Allah. Jadi Pak Ketua Panitia, kalau jadwal saya agak kacau itu karena berkaitan dengan kesehatan istri saya. Jadi kadang-kadang panitia itu gak pengertian sama sekali. Saya harus ngatur jadwal lagi gara-gara istri saya sakit gak terima. Kiai le dalete. Malah dilake kayak kiye. Lah inyong yang batin, rika bayar piro karo inyong ya. Wong inyong yo ora nampa bayaran. Saya ngaji itu gratis, yang bayar waktunya. Ya kan ilmunya gratis. Kalau inyong pergi dari rumah ninggalkan anak istri, masa nggak dikasih apa-apa? Kan kasihan amat. Makanya kamu menikahlah dengan banser. Tuh mbak-mbaknya, katakan sama banser. Doakan ya doakan ibu, relakan dia jadi imamku. Di bawah doamu juga ridhamu, majulah ibadah istikharahmu calonku. Jangan ngajak pacaran sebelum kamu halalkan. Perdalamlah agama dan pendidikan. Jangan hiraukan godaan si setan. Apa? Setannya kayak gini. Berapa kali? Di bojo durung. Ampun, rupa kayak gini ya payu ya. Kumismu dikerok kayak lele. Kumis kiye sunai dikerok, jenggot sunai ngurawul pentitik. Masa kayak lele cuma loro kayak gitu. Al-khamsatu minal fitrah, ini khitan. 1 khitan itu termasuk fitrah. 2 kerok kumis, 3 potong kuku, 4 mencabut bulu ketiak. Jadi ibu-ibu bojone habis macul ning sawah turu ngorok. Cabut keleke, sunnah Rasul kayak gitu. Lagi gajul cangkemek. Yang nomor 5 apa? 1 khitan, 2 ngetok kuku, 3 ngerok kumis, 4 mencabut bulu ketiak. Nomor 5 mencukur bulu kemaluan. Itu fitrah. Tapi ingat, dicukur sendiri. Jangan dibawa ke salon. Nanti Pak Kapolsek ke salon. Ngapain Pak Kapolsek? Cukur. Cukur apa? Rebonding, rimbat saja. Jijiki temen ya.
Saya seneng Pak Kapolsek di atas panggung. Selamat dan annasu yamutuna ala ma'asu. Manusia itu akan dimatikan sebagaimana kebiasaan dia hidup. Jadi kalau Kapolsek kebiasaan pengajian punya potensi yang sama dengan kita, insya Allah matinya pas pengajian. Amin. Loh, ya enggak hari ini punya potensi. Keprimen sih. Lagi kan pengajian. Kalau besok pengajian punya potensi, matinya pas pengajian. Tapi kalau polisi mainnya cuma pinggir jalan, tok ya matinya tabrak truk kayak gitu. Polisi ini batin asu ya ini. Maka kita harus bersandar kepada Allah, bersandar kepada benda mati nikmat. Kenapa kita nggak mau bersandar kepada Allah? Yang jauh pasti lebih menjanjikan dibandingkan bersandar kepada benda mati. Lucunya itu kan begini, kita itu seringkali punya masalah, lebih suka mengeluh kepada manusia dibandingkan mengeluh kepada Allah. Maka ada cerita nih, sebelum kita selawatan. Habis cerita ini kita selawatan ya bro ya. Gak usah mikir sangu ya. Kalau sampai kalian gak dikasih uang saku, ketua panitianya diculik. Gitu. Ketua panitia siap? Saya doakan ketua panitia panjang umur. Orang sedunia mati, ketua panitia hidup sendiri insya Allah. Ada cerita, tolong didengarkan ya. Oke, itu mbak-mbaknya dengerin ya. Jangan pernah mencintai orang yang tidak cinta dengan Allah. Kenapa? Allah saja ditinggalkan, apalagi hatimu. Iya. Menikahlah dengan anak-anak al-munsidin. Kenapa? Jamaah saja dihibur. Iya, apalagi kamu. Maka saya besok masuk surga bersama al-munsidin. Amin. Tapi yaitu di surga saya kelon sama bidadari, al-munsidin hadroan tok kayak. Jadi saya kelon sama bidadari, al-munsidin ya alal watan kayak gitu. Lalu ala Nabi Muhammad. Nih ada cerita. Ada orang datang ke rumahnya tukang potong rambut. Minta dipotongkan rambutnya. Itu masuk dipotong rambutnya. Tukang cukurnya bilang, "Mas, jenengan saya kasih tahu ya. Apa Pak? Di dunia itu Allah tidak pernah ada. Allah is bullshit. Allah nothing." Dia bilang, "Allah nggak ada." Tangkapnya atas temen ya. Akhirnya orang yang dipotong rambutnya ini tanya, "Anda mengatakan Allah tidak ada, maksudnya apa?" Coba kamu lihat, kalau memang Allah itu ada, kenapa hari ini banyak orang miskin gak bisa makan, anak terlantar gak bisa sekolah, orang sakit gak bisa berobat? Kemana Allah melihat orang-orang seperti itu? Orang ini hanya diam sambil mikir, waduh, tapi masa saya kalah sama tukang cukur? Begitu dia mau pulang, buka pintu, Allah kasih jawaban. Apa jawabannya? Di depan rumah tukang cukur ada orang gila yang rambutnya gondrong, gimbal, acak-acakan. Awas yang bilang persis kayak Gus Miftah, tak kekrek cangkemnya. Aku kroso ya Allah, kono mboten kayak Gus Miftah. Kan inyong acak-acakan, rapi. Rambut saya ini pernah mau dibeli sama teman saya $10.000. Itu kalau dirupiahkan 140 juta. Saya tolak. Karena saya ada cerita dengan rambut ini. Mau tahu ceritanya? Jadilah istri saya. Yang jelas istri saya siap di madu. Abah, saya siap di madu. Alhamdulillah. Syaratnya asalkan Abah mau diracun. Aku langsung nyanyi, aku mundur alon. Kan aku takut. Kalau Pak Kapolsek beda, ngangsur alon-alon. Aku ngangsur alon, alon mergo sadar aku sapa.
dadi polisi gajine ra sepiro kayak gitu. Ngangsur alon-alon. Kalau ketua panitia beda lagi, mundur alon-alon. Aku mundur alon-alon mergo kowe ra gelem kelon kayak gitu. Paksa. Makanya yang romantis sama istri, masuk kamar dirimu langsung nyanyi. Tekku iki aja godolanan, mergo tekku sagede kentongan. Iya. Kalau saya beda, masuk kamar saya langsung nyanyi Kembang Kantil. Kembang kantil, manten anyar diring bedel, ana cleret tiba jondel, aku kaget cekelan kene. Kene. Cekelan apa ya? Kene. Apa? Kene. Ini saru temen ya. Masa pengajian ngomong pendel keprimen ini gak boleh. Kene. Kayak saya lihat Instagramnya Pak Bupati Trenggalek. Kan Trenggalek habis kena puting beliung. Bupatinya datang. Bu, ini ceritanya gimana kalau rumahnya bisa hancur? Itu Pak Bupati, kemana ada angin apa? Angin pendel muter-muter katanya. Ternyata angin puting beliung. Ya Allah. Cangkem iki primen. Shallu ala Nabi Muhammad. Begitu dia mau pulang, di depan rumah ada tukang rambut, ada orang gilang yang rambutnya gondrong gimbal acak-acakan. Dia tidak jadi pulang, kembali masuk ke dalam rumah. Dia katakan sama tukang cukur, Mas, saya ini sampean gantian tak kandani ya. Apa Pak? Ternyata di dunia itu tukang cukur rambut tidak pernah ada. Maksudnya apa? Kan saya tukang potong rambut. Apa jawaban orang ini? Kalau memang tukang potong rambut itu ada, kenapa hari ini masih ada orang yang rambutnya gondrong gimbal acak-acakan? Kemana tukang potong rambut? Dijawab sama tukang cukur, Mas, kalau hari ini ada orang yang rambutnya gondrong gimbal acak-acakan, bukan berarti tukang potong rambut itu tidak ada. Tapi salah mereka, kenapa tidak mau datang ke rumahnya tukang potong rambut? Dijawab sama orang ini, sama Pak. Kalau hari ini ada orang miskin gak bisa makan, anak terlantar gak bisa sekolah, orang sakit gak bisa berobat, bukan berarti Allah itu tidak ada, tapi salah mereka, kenapa tidak mau datang kepada Allah? Rungokno kupingmu. Apa maning ya? Apa? Oh, nulungin Simba. Simbanya mau berangkat ke surga? Besok sama saya. Malah ono sing mlaku ning kono kayak ngene kayak. Sing disunati ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Yo. Bagaimana kita harus kembali kepada Allah setelah selawatan? Ayo le, ditinggal rapi ayo le. Ayo sing apik. Patungake bocah ayu-ayu bojone insyaallah. Amin. Selawatan ya. Selawatan. Mau selawatan? Lagu lama apa lagu baru? Baru belum jadi ya. Baru mau dibuat. Yang lama sudah lupa. Minta apa? Apa? Mari sholawat. Ini kan saya ngajak sholawat. Cerewet bae ya. Ayo lagu apa? Jadi ngarabi ya. Apa itu aja pamer bojo? Kecantol cawet. Kartonyo nomedot janji. Biyen aku sebata suwe-suwe mlumah, nuruti kekarepanmu sak wayah-wayah. Biyen wis wanti-wanti aja mlebu mburi, tapi kenyataannya enak sekali. Ditinggal rapi mergo banyak yang muda-muda kimjil-kimjil kayak dia ya. Naksir apaan? Emangnya gua cowok apaan? Masa gua naksir? Kan kita beda pemikiran.
Kamu mikir aku mikir Via Valen. Nah. Atiku rasane lara, nyawang kanca adoh karo agama. Randuwe tata krama, Qur'ane ra diwaca, salate ya ditinggalno. Apa iki wis jamane cacah enom kelangan akhlake. Wong tua diseneni, guru ya dikepuki, hayo rene gendang ngaji. Sholawat ya Rabbi bil Mustafa, baligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin. Semuanya diangkat, diulangi yang lebih kencang untuk sahabatnya Kanjeng Nabi, bareng-bareng. Ya Rabbi bil Mustafa, baligh maqasidana waghfir lana Ya wasi'al karami, huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal awwali muqta'imi. Lanjut. Atiku rasane lara, nyawang kowe rabi karo wong liya. Nangis getih eloku, ramo ajur rasaku, kowe tega ninggal aku. Apa iki wis dalane kudu bisa kelangan tresnane. Kudu kuat atiku, kudu kuat batinku, senajan nyiksa tresnaku. Diangkat ya Rabbi bil Mustafa, baligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami, huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqta'imi. Al-Mursidin berhenti dulu, jamaah yang kencang. Ya Rabbi bil huwal habib huwal likulli halim minal ahwali muqta. Sing jomblo siap ngambiar bareng. Masa apa kowe lali karo sumpah janjimu, biyen bakal ngancani urip tekan pancene kowe tega medhot tali asmara rabi karo wong liya
Malaikatnya ning langit bengok kayak ho ah ho. Langsung matahari ini muncul kayak iya ho ah ho. Mwah. Iki mikirnya sesepuh Muhammad iki lagu apa ya? Pak Sepuh paham napa mboten? Mboten. Ya ora kudu paham, sing penting Pak Sepuh loh. Kayak kira apa-apa. Malah sesepuh yang bengok tadi, buka didik. Terus. Maning. Apa? Hartonyono. Sawangan. Apa matamu kan udurung nyawang nginyong. Suri nyawangnya cerewet bae. Wes saniki lagune si sepuh mesake meneng bae. Shallu ala Nabi Muhammad. Shalli wa sallim da iman ala mada salli iman ala mada wal ali wal biman qad wahada wal ali wal azhar bareng-bareng sholli wa sallim Iman ala mada salli wa
Allah salli. Wal ali wal sahang. Sallu ala Nabi Muhammad. Tuh banser selawatnya kayak gini, selawat NKRI. Semangat. Mesti mbadoknya oke gini. Wis di bojo durung? Belum? Jomblo? Ya Allah, eman-eman gonmu sunat. Karena bedanya karo keran. Munggu nguyuh tok. Malah nyanyi lagune Gus Dur. Uripe ayem, rumangsa aman, dununge rasa, tandha yen iman, sabar narimo najan pas-pasan, randuwe bojo iso sabunan. Ngawiti ingsun nglaras ing mantan. Saiki, mudah-mudahan kamu segera menikah. Janda anak 15. Amin. Shallu ala Nabi Muhammad. Kembali ke laptop. Pengajian umum dalam rangka tasyakuran peresmian masjid dan khitan masal. Yang dikhitani namanya Baitur Rahman. Oh masjid sing disunati siapa? Sesepuh. Gus Miftah elok. Ambune sambil bawang bel. Kayane pakaiannya tentara aja. Oh banser ki ya. Sing pakainya tentara ya. Kemana? Kandang macan. Ya, tak doakan sampean ya. Mudah-mudahan pulang pengajian matang lagi ya. Bapak Ibu rahimakumullah, hari ini Baitur Rahman diresmikan. Ini sama dulu nama masjidnya dengan masjid yang saya tempati ketika kuliah. Ketika saya menjadi James Bond, jaga masjid dan kebun. Tapi bedanya Baitur Rahman sini masjidnya orang NU, yang saya tempati dulu Baitur Rahman masjidnya orang Muhammadiyah. Yang 4 tahun setengah saya tinggal di masjidnya orang Muhammadiyah sebagai James Bond. Waktu itu saya kurus banget. Kenapa saya ikut Muhammadiyah kurus? Karena Muhammadiyah belas rano selamatan. Orang badokan belas. Jadi nyongnya kuru. Begitu inyong rabi karo wadon NU, kembali ke lingkungan NU, saya langsung gemuk. Kenapa saya menikah dengan orang NU? Saya gemuk, susunya cocok. Makanya ibu-ibu itu kalau punya anak kecil, kasihlah ASI 2 tahun. Jangan susu kaleng. Kan Al-Qur'ane dawuh wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilaini liman aroda ayutimar rodoah. Nyusoni anak ki 2 tahun. Beda kali tiang-tiang Bantar Bolang mriki 6 bulan dikasih susu kaleng. Susu kaleng ki arane susu sapi. Bila begitu gede diajak ngaji jawabane emoh. Mergo anake sapi. Alasane wis ra metu susune selak nyambut gawe padahal dudu kuwi alasane selak gantian karo bapakne. Piye-piye susu ASI itu lebih baik daripada susu sapi. Karena ASI itu praktis, ekonomis, demokratis dan dilindungi badan hukum. ASI itu praktis, kemasannya bisa dibawa kemana-mana. Pengajian bisa, tandur bisa. ASI ya ekonomis, kemasannya tidak gampang pecah. Kan nggak ada ASI penyok, rana. Betul? Dan yang jelas ASI itu demokratis, iso dinggo anak, iso dinggo bapake. Demokratis. Dan yang jelas ASI itu dilindungi badan hukum, BH, badan hukum.
Kenapa dilindungi badan hukum? Supaya tidak gampang disentuh oleh orang lain. Makanya sapi itu banyak dipegang oleh orang karena punyanya sapi tidak dilindungi badan hukum. Kan nggak ada sapi behanan orang. Ini apa ya? Udan. Alhamdulillah sama udan pengajiannya bubar ya. Lah wis mulai. Lanjut. Berani hujan-hujanan? Cie jandane, Gus, udan-udanan bareng. Kok kamu nafsu amat sih sama aku? Makane ASI jangan susu sapi, anaknya nangis kayak gini. Loh, malah coba pakai ASI sekarang. Makanya anak itu dikasih ASI, jangan susu sapi. Diajak ngajian nangis. Besok kurung wadan subuh. Sholatu khairum minan naum. Bubar. Udan, bubar. Saya selalu mengatakan kepada panitia begini. Bikin masjid itu pasti jadi. Yang paling susah itu adalah memakmurkan masjid. Aku udah dikelingan nih. Itu ada fotonya Abah Lutfi. Saya 3 tahun yang lalu pas sungkeman di bulan Syawal itu ada orang comal. Saya ingat betul itu orang comal. Comal pergi pundi Pak? Mana ya? Comal. Ana wong comal lagi ya? Mana? Oh kayak comal. Cocoknya maling. Pemalang itu terkenal, tapi Comal juga nggak kalah terkenal. Comal itu orang tahu. Itu kan wajah-wajah Comal itu kan. Wajah-wajah ngapa kayak giek ya. Insya Allah kan rupamu jelek. Kalau anaknya Nabi Adam itu yang wajahnya jelek, istrinya cantik. Kan wajahmu jelek toh, insya Allah besok istrimu remuk. Ayo, yang mau pulang silakan pulang, gak apa-apa. Yang bertahan silakan. Aku bertahan demi kamu, Gus. Aku nganan, kamu ngiri. Akunya bertahan, kamunya lari. Ya. Aku nganan, kowe ngiwo. Aku bertahan, kowe karo wong liya. Loro. Yo, jangan pernah curhat karo codot-codot kayak gini. Bersedih dengan orang yang tepat itu lebih baik daripada bergembira dengan orang yang salah. Ya. Dulu ada yang sowan ke Abah Lutfi bahwa proposal pembangunan masjid di Comal. Waktu itu bahasanya begini. Bib, ini proposal bangun masjid. Tolong Habib doakan mudah-mudahan dapat sumbangan banyak. Jawaban Abah Lutfi waktu itu apa? Masjidmu nggak bakal jadi. Waget panitia ini. Kenapa? Karena hatimu lebih ta'aluk bil proposal dibandingkan ta'aluk billah. Penyakitnya panitia pembangunan masjid itu Pak Kapolsek, suka ngemis-ngemis. Saya itu malu jadi orang Islam, di jalan banyak orang jolo duit. Pakai jolo di jalan. Sodako. Dan kadang-kadang itu modusnya bagi hasil sama orangnya. Kita itu bikin masjid itu Baitullah, omahnya Gusti. Lawang bangun omahe dheweke dadi. Masa bangun omahe Gusti Allah ora dadi, goblok temen. Dan ini penyakit. Bangun masjid diwangi ngemis. Wallah, saya bangun masjid sama pondok. Ada yang pernah ke pondok saya? Masjidnya bagus apa enggak? Saya bangun masjid sama pondok habis 2,5 miliar. Enggak ada panitia, enggak ada proposal, enggak ada kotak infak.
Sampai saya jual mobil jadi. Kita ngemes-ngemes di jalan. Atine ta'alluq bin nas, ta'alluq bil proposal. Maka masjid-masjid seperti ini biasanya kalau jadi langka jamaah. Kuwi panitia rungokno kupingmu. Makanya banyak orang bangun masjid itu sama dengan orang bangun rumah di surga. Banyak orang bangun rumah di surga tetapi tidak bisa masuk ke dalam rumahnya. Kenapa? Iso bangun masjid tapi ra iso makmur. Coba kayak tak mirip. Mir? Wow. Kok sepuh temen ya? Masuk surga ya? Insyaallah Pak Tamir masuk surga berangkat habis sholat asar. Amin. Ampun, Pak Tamir usianya berapa? 74. Awet temen ramati mati ya. Oh, jos. Mudah-mudahan inyong kayak Pak Tamir ya. Bojone pira? Oh tenane. Lana Kimjil kayak gini kepengen apa ora? Iya. Apa bedanya wong tua lanang karo wong tua wadon? Bedanya kayak gini, lah wong tua lanang melaku nih kayak mantuk-mantuk kayak gini. Senajan apa? Walaupun sudah tua lihat cewek cantik, ya. Tapi kalau yang nenek-nenek udah nggak bisa, jalannya nggak begini. Moh. Mulyane kampung yen ana masjid, mulyane masjid yen ana jamaah. Padha karo mulyane omah yen ana tamu, mulyane tamu yen disuguh. Langka suguhan. Kan puasa. Makanya ibu-ibu di rumah punya tamu disuguh. Duwe wedang tamune wedangi. Eta. Durung salat tamune salati. Duwene gorengan tamune gorengi. Duwene susu tamune gaweke susu. Kok susone keprimen? Jangan tua-tua kayak gini susone. Ya tamu nih sama mati disit. Kan bisa keracunan. Keracunan apa? Susu kadaluarsa kayak expired. Dia bilang kok waktu saya tidak expired Gus, apa? Fragmentasi. Malah kayak Yakul ya. Ini tugas kita bersama untuk memakmurkan Masjid Baitur Rahman. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Makanya kalau pengen lihat kampung kita Kaliruyung Bantar Bolang. Ini kampungnya itu aman, amin, aman enggak dilihat dari masjidnya. Lebih makmur masjidnya atau makmur tempat maksiatnya? Lebih rame pengajiannya apa dangdutannya? Kadang-kadang lebih rame dangdutannya. Kalau pengajian ditanya, ayo makan ngaji, dadak takon, kiai ini siapa, cocok apa ora? Diundang ngaji kakean sambat, ramangkat-mangkat, tonggone nanggap dangdutan, diundang mangkat. Begitu buka titik, jas mangkat. Pokoknya ya teka ya. Bajunya ya tentara. Wow. Bagaimana supaya masjidnya makmur? Ini pesan saya ke Pak Takmir. Takmir ya, kalau contoh inyong nom ya pesan ya. Doakan takmirnya panjang umur ya. Umurnya insya Allah 170 tahun ya. Itu ada kimcil. Gimana Pak Takmir kimcilnya? Oh. 1. Masjid jangan kebanyakan peraturan. Saya sholat pengajian di Jepara Pak Sesepuh, Pak Kapolsek. Rampung pengajian jam 9, jam 10 saya mampir masjid mau sholat duha. Kebetulan perut saya ini mules kebelat ngising. Saya mampir masjid di Jepara. Mau sholat duha, mampir dulu ke toilet. Apa yang terjadi? Toiletnya dikunci. Ada orang di situ saya tanya, Mas, saya mau sholat duha, tapi mohon izin saya mau ke toilet dulu. Apa jawabannya? Peraturan takmir masjid,
toilet dibuka setiap jam 12 siang. Matane. Inyong wis kebelet ngising jam 10 kon ngenteni jam 12. Apa ora dobol ki? Masjid kakean peraturan arane kayak gini. Makanya sekarang pom bensin itu di mana-mana lebih ramai daripada masjid. Karena pom bensin itu WC-nya 24 jam. Masjid WC-nya arep diuntal takmire dewek. Maka jangan banyak peraturan. Apa sih beratnya ngasih WC? Betul enggak? Bila perlu bagaimana orang berlomba-lomba masuk WC masjid, jangan masuk WC pom bensin. Kakean peraturan temen. Mila kula ngomong, wong gawe WC karo gawe masjid pahalane oke gawe WC. Gawe masjid mlebu pengen metu ra betah temen. Gawe WC wis ndodok suwe banget ra metu-metu. Apalagi ngisinge karo ndelok piyabi. Jangan banyak peraturan, enggak suka saya. Nomor 2, kadang-kadang mau masuk masjid tulisannya apa? Awas, banyak maling, barang hilang bukan tanggungan takmir. Begitu orang sholat, Allahu Akbar. Waduh, sandalnya keprimen ya. Malah nakut-nakuti jamaah, malah rakusu. Kalau memang banyak maling, masjid buatkan lemari sandal, goblok. Atau buatin security satpam, malah jamaah diancam-ancam. Awas banyak maling. Banyak enggak masjid peraturannya seperti itu Pak Kapolsek? Banyak. Jadi orang masuk masjid ketakutan. Kalau di tempat saya tak tulisi, sandal hilang diganti oleh takmir. Gagah. Langsung sesepuh tiap hari sandalnya hilang. Swalo terus. Di Masjid Jogokarian Jogja itu Pak Sesepuh, itu barang hilang diganti oleh takmir, tidak hanya sandal, sepeda motor hilang diganti sama takmirnya. Uangnya dari mana? Takmir itu kadang-kadang lucu, suka menimbun dana infak masjid, saldonya digawe gede, bangga ditulis di papan tulis, saldo masjid Baitur Rahman 100 juta umpamanya. Orang itu infak ke masjid tidak untuk dijadikan saldo, tapi untuk kemakmuran masjid. Kalau cuma ditumpuk jadi saldo nggak jadi pahala. Lawang orang infak duitnya ditabung, ya sudah dihabiskan untuk kemakmuran masjid. Contohnya kayak gini, supaya bocah-bocah nom rajin nang masjid, pasangi wifi. Loh, wifi akan dinyalakan setelah sholat sehari sekali 1 jam. Yang mau menggunakan silakan ke masjid. Atau malam minggu kita wifi-an di masjid sambil pengajian mendengar YouTube-nya Gus Miftah. Lah duit ditumpuk-tumpuk tok. Minggato sana apa-apa. Wis ya, rampung ya. Fasilitas masjid ditambahi supaya orang tertarik masuk masjid. Allahumma deres ya Allah, Allahumma deres. Shallu ala Nabi Muhammad. Enggak, kalau saya di situ enggak masalah, tapi mic-nya pasti mati. Karena mic-nya enggak boleh kena air. Mic saya kemarin yang di Tegal itu kan saya bawa mic sendiri, mati gara-gara kena air pengajian kita itu. Kan tombok. Mic-nya regane 20 juta keprimen. Makanya di sini saya enggak bawa mic sendiri, Pak. Mic saya mati. Kita tutup pengajian kita.
Tadi Gus Miftah ngaji jam 2, sekarang udah setengah 4 loh. Sawangan nih cangkeme. Shallu ala Nabi Muhammad. Udah, kita doakan masjidnya mudah-mudahan makmur. Terakhir, saya kasih pesan. Kadang-kadang takmir itu bikin peraturan begini, Pak. Anak kecil dilarang ke masjid. Nanti rame, ganggu kekhusyuan orang tua di masjid. Jangan. Kalau bisa anak itu bagaimana supaya senang ke masjid? Kalau orang tua itu punya pikiran, ramenya anak ganggu khusyuknya orang tua. Anak itu juga punya pikiran, khusyuknya orang tua ganggu ramenya anak. Kan begitu. Wes, mudah-mudahan Masjid Baitur Rahman di Bantar Bulang senantiasa dimakmurkan oleh Allah. Sebelum sholawatan Hasbi Robbi sebagai penutup akan ada potong leher ketua takmir. Potong ingkong. Masya Allah. Saya puasa beriman. Puasa diwenehi hati kayak gini. Pun gini. Yang motong sesepuh dikasih takmirnya saja, saya yang liatin. Oh motong? Ya tak potong. Siapa yang pengen gie? Pon go sarang-sarang. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah. Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna dzurriatan thayyibah. Allahumma rzuqna ahlan sakinatan mawaddatan warahmah. Allahumma rzuqna bi alfi quwwah. Allahumma rzuqna bi alfi barakah. Allahumma rzuqna bi alfi karamah. Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma arzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata mal abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Bantar Bulang matur nuwun nyuwun pamit wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasbi Rabbi